Nah, tentunya di sini kita hanya menyiapkan beberapa data saja, kita akan bisa memprediksi apakah nanti kita peluang lulusnya itu besar ataukah tidak. Bagaimanakah tutorialnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kita mencoba untuk dari yang pertama ya, yaitu kita marilah cek yaitu pada bagian tahap pendaftaran. Nah, pada bagian tahap pendaftaran P3K Guru di tahun 2023 ini yang nanti kemungkinan besar akan dibuka pada pertengahan bulan depan, yang mana untuk jadwal rincinya lini masa sudah kita bagikan pada video sebelumnya ya. Nah, kita cek kembali pada tahap pendaftaran. Apakah di sini nanti kita itu memenuhi syarat untuk melakukan pendaftaran ataukah tidak? Nah, tentunya kalau misalkan kita memenuhi syarat pendaftaran, kita nanti akan bisa melakukan pendaftaran. Kalau misalkan kita nggak memenuhi syarat, maka kita nggak akan bisa melakukan pendaftaran. Kalau kita ini bisa melakukan pendaftaran, maka nanti kita akan berpotensi untuk bisa ikut seleksi dan juga akan ada peluang lulus. Namun kalau misalkan kita ini tidak dapat melakukan pendaftaran, maka kita akan berhenti di sini dan kita nggak akan bisa ada peluang ya untuk nanti kita lulus di tahun ini. Nah, syarat utama untuk melakukan pendaftaran ini adalah untuk P3K Guru, tentunya adalah kita harus memiliki ijazah S1 ya. Kalau misalkan kita itu adalah nggak punya ijazah S1, maka kita nggak bisa melakukan pendaftaran. Dan kemudian untuk di pendaftaran P3K Guru di tahun 2023, maka di sini nanti untuk pendaftarannya ini terdapat 3 jalur pendaftaran ya. Yang mana di sini ada, ini kita cek diri kita masing-masing apakah nanti kita masuk dalam jalur pendaftaran yang mana. Nah, tentunya tiap-tiap jalur pendaftaran ini nanti akan ada syarat-syarat pendaftaran yang harus dipenuhi agar kita bisa melakukan pendaftaran sesuai dengan jalur pendaftaran yang akan kita lalui. Nah, untuk jalur pendaftaran P3K Guru 2023 dan syarat pemenuhannya untuk kita bisa mengikuti pendaftaran inilah yang pertama, yaitu dari jalur honorer. Nah, yang dimaksud dengan honorer di sini ini adalah terdapat dari 2 kategori, yaitu honorer guru sekolah negeri dan juga guru honorer sekolah swasta ya. Nah, untuk jalur honorer ini nanti untuk persyaratan pendaftarannya itu harus terdaftar di Dapodik. Kalau misalkan kita itu tidak terdaftar di Dapodik, padahal kita statusnya honorer, kita mengajar di sekolah negeri maupun swasta, namun kita belum terdaftar di Dapodik, maka kita nanti tidak bisa melakukan pendaftaran, entah itu sekolah negeri maupun swasta. Kalau kita ini nggak terdaftar di Dapodik, maka nanti kita tidak bisa melakukan pendaftaran ya. Kemudian untuk yang jalur kedua, itu adalah jalur dari XTHK2. Nah, untuk kita dari jalur THK2 ini syarat pendaftarannya, data kita ini harus terdaftar dalam database BKN sebagai tenaga honorer kategori 2 dan tentunya ini sebagai seorang guru ya teman. Nah, kalau misalkan kita ini nggak terdaftar di database BKN, maka kita nggak bisa melalui jalur XTHK2 ini. Nah, kemudian yang berikutnya inilah jalur umum. Nah, jalur umum pun ini nanti akan bisa melakukan pendaftaran pada seleksi P3K Guru di tahun 2023 ini. Nah, untuk jalur umum ini adalah teman-teman yang di sini persyaratannya itu harus memiliki sertifikat pendidik. Jadi nanti masuk dalam kategori individu baru melakukan pendaftaran buat akun di SSCSN dengan sertik yang kita miliki atau mungkin juga dari ijazahnya, maka kita nanti akan bisa melakukan pendaftaran serta memilih formasi ya. Jadi ada 3 jalur pendaftaran. Ini marilah kita cek diri kita ini termasuk dalam jalur yang mana, apakah jalur honorer, jalur XTHK2 maupun juga jalur umum. Nah, kalau misalkan kita masuk dalam jalur-jalur ini, maka persyaratannya ini supaya kita bisa melakukan pendaftaran ini harus terpenuhi ya. Nah, kemudian nanti setelah kita melakukan pendaftaran, otomatis kita nanti akan terdeteksi yaitu apa kita itu P1, P2, P3 maupun juga P4. Otomatis kalau misalkan kita itu adalah sudah lulus passing grade, entah itu jalur honorer, XTHK2 atau umum, kita sudah pernah ikut seleksi di tahun 2021 dan kita sudah lulus PG, maka kita akan masuk P1. Kalau misalkan teman-teman honorer K2 terdaftar dalam database PKN, belum pernah ikut pendaftaran sebelumnya atau nggak lulus passing grade sebelumnya, maka kita masuknya adalah di P2. Kalau misalkan teman-teman inilah dari jalur honorer yang sekolah negeri, masa kerja lebih dari 3 tahun atau sama dengan 3 tahun, maka kita masuk ke P3. Nah, kalau misalkan teman-teman jalur honorernya inilah dari sekolah swasta, entah berapa tahun ke masa kerjanya, ini nanti masuk ke pelamar umum.
Termasuk jalur umum ini, yaitu teman-teman yang punya Cerdik, ini nanti masuk ke jalur umum kalau belum lulus passing grade atau belum pernah ikut seleksi di tahun sebelumnya. Nah, dari jalur umum dan juga jalur STHK 2 serta jalur honorer nanti akan terbaca dalam status prioritasnya ya. Kemudian nanti kita akan ikut seleksi menggunakan mekanisme di tahun 2023, yaitu penempatan yang sudah lulus passing grade, kemudian seleksi menggunakan CAT untuk P2, P3, dan juga P4. Meskipun nanti akan terdapat kemudahan untuk THK 2 dan juga guru honor sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun. Jadi kita cek apakah kita nanti bisa melakukan pendaftaran dari berbagai macam jalur ini, kita masuk dalam kategori jalur yang mana. Nah, kemudian untuk berikutnya ini adalah pada saat tahap pemilihan formasi. Nah, pada tahap pemilihan formasi tentunya di sini ada berbagai macam indikator untuk penentu ya. Kita nanti bisa melanjutkan pendaftaran ataukah tidak ketika memilih formasi ini. Nah, di sini kita mengecek diri masing-masing. Ini adalah dari indikator penentu ini. Yang pertama, apakah Pemda kita ini membuka formasi ataukah tidak? Kalau Pemda kita ini membuka formasi, berarti Pemda kita melakukan pendaftaran, yaitu membuka pendaftaran P3K Guru di tahun 2023. Kalau misalkan Pemda kita membuka pendaftaran, maka kita berpotensi bisa mendaftar di sana. Kalau misalkan Pemda kita nggak buka pendaftaran, berarti nggak mengadakan P3K Guru, berarti kita nanti nggak bisa mendaftar, dan kita nggak bisa mendaftar di lintas instansi ya teman-teman. Nah, ini kita pastikan apakah Pemda kita ini membuka formasi ataukah tidak. Kemudian setelah tahu bahwa Pemda kita ini membuka formasi, maka kita masuk ke bagian kedua, yaitu kira-kira berapakah jumlah formasi yang linear dengan ijazah yang kita miliki. Nah, tentunya di sini nanti akan ada harapan yang besar ketika jumlah formasi yang dibuka itu lebih banyak ya dari guru yang sudah lulus passing grade, atau formasi yang dibuka yang sesuai dengan linearitas ijazah kita itu lebih banyak. Itu nanti akan berpotensi untuk kita itu bisa bisa lulus ya. Nah, setelah teman-teman mengetahui berapa jumlah formasinya, itu adalah misalkan seperti ini. Tentunya di sini untuk guru bimbingan konseling yang jumlahnya 22, ini akan sedikit lebih lega kalau misalkan teman-teman statusnya sebagai P1. Nah, ini nanti akan bisa berpeluang untuk lulus ya. Nah, setelah kita tahu berapakah jumlah formasinya, ini nanti teman-teman bisa mengecek kira-kira status prioritas saya itu ini P berapa gitu ya. Nah, di sini kan secara kasat mata kita kan bisa ya memprediksi status kita itu sebagai P1, P2, P3 ataukah P4 gitu kan. Kalau misalkan teman-teman yang sudah lulus passing grade berarti kalian masuk P1. Kalau teman-teman THK 2 belum lulus passing grade berarti masuknya adalah di sini nantinya. Kalau teman-teman tuh guru sekolah negeri masa kerjanya itu TMT-nya itu lebih dari Juni 2020 ya, itu nanti masuk ke P3, masuk di sini. Kalau misalkan teman-teman tuh guru sekolah negeri masa kerjanya setelah Juni 2020 masuknya di sini. Nah, ini kemudian setelah teman-teman mengetahui status prioritasnya P berapa, maka teman-teman mengecek mekanisme seleksi yang akan teman-teman ikuti. Nah, untuk mekanismenya ini di depan tadi ya. Nah, kemudian kira-kira teman-teman itu di sekolahnya itu ada kebutuhan ataukah tidak? Yang dimaksud dengan kebutuhan itu bagaimana? Misalkan teman-teman di sini adalah formasinya itu guru kelas misalkan. Misalkan ijazah kita itu PGSD. Nah, kita cek di guru kelas itu di kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu apakah semua guru yang mengampu itu sudah PNS atau ASN semua ataukah belum. Kalau misalkan teman-teman ini masuk honorer di suatu sekolah, di sana masih ada satu kekosongan, berarti dapat dikatakan bahwa masih terdapat kebutuhan di sekolah tersebut. Kalau misalkan nanti teman-teman di sekolahnya udah PNS semua atau ASN semua teman-teman di sana, maka nanti kalau lulus ini belum tentu ditempatkan di sana, akan ditempatkan daerah lain, di tempat lain, di sekolah lain. Kalau misalkan sekolahnya masih ada kebutuhan ya, kalau nggak ada ya kita nggak akan bisa lulus. Ini adalah tahap-tahap untuk kita mengecek diri sendiri.